Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para hadirin, para pemirsa Rifqan TV dimanapun pian-pian berada, insyaallah kita akan meneruskan kembali kajian tentang kisah Nabi Hud alaihissalam. Di pertemuan sebelumnya, langsung singkat saja, di pertemuan sebelumnya ya, kita membahas sedikit tentang kisah Nabi Hud alaihissalam, yang mana beliau berhadapan dengan kaumnya sendiri yang bernama kaum Ad. Dan Nabi Hud alaihissalam adalah salah satu dari 4 nabi yang berasal dari suku Arab. Keempat nabi tersebut adalah Nabi Hud, ya, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa arba'atum minal Arab, Hudun wa Syuaibun wa Salihun wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan 4 nabi dari bangsa Arab. Yang pertama adalah Hud, yang kedua Syuaib, yang ketiga Salih, dan yang keempat nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Hibban, namun dinilai sangat lemah oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Kemudian kaum Ad ini ya, adalah kaum yang datang setelah kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Dan kaum yang pertama melakukan kesyirikan setelah terjadinya banjir besar yang menimpa kaumnya Nabi Nuh yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala di surah Al-Mu'minun ayat 31 dan 34. Thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin fa arsalna fihim rasulan minhum an i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu afala tattaqun. Kemudian kami jadikan setelah mereka, maksudnya umat Nabi Nuh, umat yang lain, yaitu kaum Ad. Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yaitu Nabi Hud alaihissalam. Beliau mengatakan, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Rabb yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia. Tidakkah kalian bertakwa kepadanya? Kemudian kaum Ad, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama tafsir, merupakan keturunan dari Sam, putranya Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian, adapun lokasi kaum Ad, maka disebutkan juga di dalam Al-Quran di surah Al-Ahqaf ayat 21. Wadhkur akha 'ad idh anzara qaumahu bil ahqaf wa qad khalatin nuzuru min baini yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illallah inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'adzim. Dan ingatlah saudara kaum Ad, yaitu Nabi Hud, ketika dia memberikan peringatan kepada kaumnya di Al-Ahqaf. Dan sungguh telah ada beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan setelahnya, yang mana pemberi peringatan ini selalu mengatakan, janganlah kalian menyembah selain Allah. Sungguh aku khawatir kalau seandainya kalian tidak beriman, tidak menyembah Allah, sungguh aku khawatir kalian akan ditimpakan azab pada hari yang besar. Maka para ulama menyatakan bahwa Al-Ahqaf, ya, sebagaimana di ayat ini, yang ditinggali oleh kaum Ad itu terletak di negeri Yaman, lebih tepatnya antara Hadramaut dengan Oman, ya, di antara Hadramaut wilayah Yaman kemudian negeri Oman, dan ini terletak di Jazirah Arab. Kemudian kaum Ad ini memiliki sebuah keistimewaan, sebuah anugerah yang tidak dimiliki oleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, yaitu mereka memiliki badan yang besar dan juga kuat, sehingga mereka bisa membuat bangunan yang megah, bangunan yang kuat, ya, bangunan yang hebat dan seterusnya, yang bisa dimanfaatkan oleh mereka tatkala hidup di dunia. Oleh karenanya Nabi Hud alaihissalam mengingatkan kepada mereka tentang karunia Allah subhanahu wa ta'ala ini yang tidak didapatkan oleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Firman Allah subhanahu wa ta'ala di surah Al-A'raf ayat 69.
wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Dan ingatlah bahwa Allah menjadikan kalian, wahai kaum Ad, sebagai penguasa pengganti setelah kaumnya Nabi Nuh. Dan Allah juga telah menganugerahkan kekuatan tubuh dan perawakan kalian dibandingkan dengan kaumnya Nabi Nuh. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah agar kalian beruntung. Maka di sini sangat jelas Nabi Hud mengingatkan kepada mereka tentang sebuah anugerah yang Allah berikan kepada mereka, tidak diberikan kepada kaumnya Nabi Nuh, yaitu mereka memiliki tubuh yang besar dan juga kuat, ya, melebihi besarnya dan kuatnya kaum Nabi Nuh alaihissalam, sehingga mereka mampu membuat bangunan yang besar, yang kuat, yang megah dengan kekuatan mereka. Kemudian bagaimana sikap kaum Ad, ya, tatkala mereka diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa fisik yang besar, kekuatan yang besar pula, ternyata mereka angkuh dan sombong. Firman Allah Subhanahu wa taala di surah Fussilat ayat 15, fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwatan awalam yaraw annallaha alladzi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah wa kanu biayatina yajhadun. Adapun kaum Ad, mereka telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak, tanpa dasar, dan mereka mengatakan dengan kesombongan mereka, apakah ada yang lebih kuat daripada kami? Nah, dengan sombongnya mereka mengatakan, apakah ada yang lebih kuat daripada kami? Kemudian kata Allah, apakah mereka tidak mengetahui, tidak sadar bahwa Allah lah yang menciptakan mereka jauh lebih kuat kekuatannya dibandingkan dengan mereka, dan mereka adalah kaum yang mengingkari tanda-tanda kekuatan kami. Maka di sini jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa mereka dengan kelebihan yang mereka miliki malah membuat mereka sombong dan angkuh. Maka ini menunjukkan bahwa setiap kelebihan yang dimiliki oleh seseorang maka berpotensi untuk disombongkan, untuk diangkuhkan. Entah kelebihan apapun itu, ya, entah kelebihan harta, kelebihan paras, ya, kemudian kelebihan ilmu, keutamaan-keutamaan yang lain, maka berpotensi membuat seseorang bisa sombong dan angkuh. Kemudian, setelah Allah menyatakan keangkuhan mereka, kesombongan mereka, dan ternyata mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengutus Nabi Hud untuk mengingatkan mereka, untuk menyadarkan mereka sehingga mereka beriman dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-A'raf ayat 65, wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Dan kami telah mengutus kepada kaum Ad saudara mereka dari bangsa mereka sendiri, dari diri mereka sendiri, yaitu Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak kalian ibadahi dengan benar selain Dia. Mengapa kalian tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian ada beberapa metode dakwah Nabi Hud alaihissalam kepada kaumnya. Yang pertama adalah tentu Nabi Hud alaihissalam mendakwahi mereka dengan cara yang lembut, dengan cara yang sopan. Walaupun mereka menghina Nabi Hud alaihissalam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dengan di surah Al-A'raf ayat 66. Inna, kata kaum Ad, ya, kepada Nabi Hud alaihissalam, inna lanaraka fi safahati wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Sungguh kami benar-benar memandangmu, ya, menilaimu sebagai seorang yang bodoh, seorang yang konyol. Minal wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Dan sungguh kami menilaimu juga sebagai seorang yang pendusta, termasuk orang-orang yang berdusta.
Maka inilah ya makanan sehari-hari para nabi ya, ketika mereka mendakwahi kaumnya, kemudian agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, mendakwahi mereka dengan lembut ya, dengan sopan, maka mereka dihina, dicaci dengan berbagai macam cacian dan hinaan. Dan juga mereka mengatakan di surah Hud ayat 54, innaqulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Kami, kata mereka, kami tidak ragu bahwa sebagian Tuhan kami telah menimpakan penyakit gila terhadap dirimu. Maka beginilah ya, hinaan para nabi, dituduh bodoh ya, dituduh atau dihina sebagai orang yang gila ya, tukang sihir, macam-macam, majnun, tukang orang gila. Ini adalah hinaan-hinaan yang dialamatkan kepada para nabi ketika mereka berdakwah. Namun Nabi Hud alaihissalam membantah tuduhan mereka. Dengan lembutnya beliau mengatakan di surah Al-A'raf ayat 67 dan 68, Allah menghikayatkan perkataan Nabi Hud, qala ya qaumi laysa bi safahatu walakinni rasulun mir rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Wahai kaumku, aku bukanlah orang yang safih, bukan orang yang bodoh, bukanlah orang yang bertindak konyol, melainkan aku adalah utusan dari Rabb semesta alam. Aku bertugas menyampaikan risalah-risalah Tuhanku kepada kalian, dan aku adalah penasehat yang terpercaya untuk kalian. Maka kita perhatikan di ayat ini, Nabi Hud memanggil mereka dengan wahai kaumku. Maka beliau di sini mengesankan bahwasanya beliau adalah bagian dari mereka juga, bukan orang lain. Kemudian juga beliau tidaklah memanggil mereka dengan sebutan wahai orang kafir, wahai orang yang bodoh, ya, wahai orang yang gila. Tidak membalas dengan balasan hinaan serupa. Namun beliau dengan lembutnya mengatakan wahai kaumku, ya, kemudian beliau menjelaskan tugas beliau adalah sebagai seorang penasehat, sebagai seorang utusan yang membawa risalah-risalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian metode dakwah yang kedua, beliau juga mengingatkan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka ya. Nikmat Allah sangat banyak diberikan kepada mereka, seperti beliau mengingatkan kepada mereka tentang nikmat Allah memiliki fisik yang besar, kemudian tubuh yang kuat. Kemudian juga beliau mengatakan di surah Asy-Syu'ara ayat 132 dan 134, wattaqulladzi amaddakum bima ta'lamun amaddakum bi an'ami wa banin wa jannati wa uyun. Bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kalian berbagai macam nikmat yang telah kalian ketahui, seperti binatang-binatang ternak ya, dan keturunan-keturunan, kebun-kebun dan mata-mata air. Maka beliau menjelaskan dan mengingatkan kepada mereka, kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah memberikan nikmat-nikmat yang banyak selain tubuh yang besar, fisik yang kuat. Kemudian juga mereka diberikan anugerah berupa hewan ternak ya, yang mana menjadi sumber makanan mereka, minuman mereka, berkendaraannya mereka ya, kemudian kulitnya bisa dijadikan sebagai pakaian, subhanallah. Kemudian juga keturunan yang melanjutkan generasi mereka, yang menolong mereka ya. Kemudian juga kebun-kebun dan mata air. Nah, di sini beliau sangat jelas menjelaskan kepada mereka tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Maka di sini diambil faidah, begitu juga kalau kita memberikan nasihat kepada orang lain. Memberikan nasihat kepada orang lain ketika ada seseorang yang melakukan kemaksiatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain kita menasihati mereka agar kembali kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingatkan kepada mereka nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada mereka. Misalnya engkau diberikan kesehatan ya. Engkau alhamdulillah masih Allah jadikan sebagai orang muslim, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan tempat tinggal, kendaraan, masih bisa makan makanan yang enak ya. Maka berhentilah dari perbuatan maksiat tersebut. Khawatirnya nanti dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmat tersebut karena antum misalnya tidak menggunakan nikmat tersebut dalam ketaatan, malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian metode yang ketiga yaitu at-targhib
memberikan motivasi kepada mereka. Ya, ini sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala di surah Hud ayat 52. Allah menghikayatkan perkataan Nabi Hud, "Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin." Wahai kaumku, lagi-lagi beliau memanggil kaumnya dengan sebutan wahai kaumku. Meminta ampunlah kalian kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kalian kepadanya. Niscaya Dia Allah akan menurunkan hujan yang lebat untuk kalian dan menambahkan kekuatan kalian berkali-kali lipat. Jadi ketika mereka beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan anugerah hujan yang lebat, kemudian juga diberikan kekuatan fisik mereka berkali-kali lipat. Kemudian kata Nabi Hud, maka janganlah kalian berpaling dengan melakukan dosa. Maka kaum Ad adalah kaum yang memiliki keahlian berupa cocok tanam, beternak, sehingga hujan sangat mereka rindukan. Sehingga hujan adalah anugerah terbesar untuk mereka. Dan ini cocok dengan yang ditawarkan oleh Nabi Hud alaihissalam ketika mereka mau kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian metode yang keempat adalah at-tarhib, yaitu memberikan ancaman kepada mereka. Inilah fase akhir dari dakwah beliau ketika pembangkangan masih terjadi, ya. Kemudian mereka tidak mau beriman kepada Allah dan mencapai puncaknya, maka Nabiullah Hud mengancam mereka dengan ancaman. Nabi Hud mengatakan di surah Al-A'raf ayat 71, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menghikayatkan perkataan Nabi Hud alaihissalam, qalu qad waqa'a 'alaikum mir rabbikum rijsu wa ghadab atujadilunani fi asma'in sammaytumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan fantadhiru inni ma'akum minal muntadhirin. Kata Nabiullah Hud, sungguh azab dan kemurkaan Allah sudah pasti akan menimpa kalian. Pantaskah kalian mendebatku tentang berhala-berhala yang kalian dan nenek moyang kalian karang penamaannya? Nah, jadi mereka sendiri yang memahat berhala, memahat patung, dan mereka sendiri yang memberi nama. Dari mana penamaan ini? Bukan dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada dasar yang benar, ya. Kemudian kata Nabi Hud, tanpa sama sekali berdasarkan bukti dari Allah penamaan-penamaan nama tersebut. Kemudian kata Nabi Hud, maka tunggulah. Maksudnya apa? Maka tunggulah azab tersebut. Sungguh aku pun juga menunggunya, kata Nabiullah Hud. Kemudian, setelah Nabi Hud mengancam mereka, ya, ketika mereka berada di kondisi puncak dengan pembangkangan mereka, maka bagaimana sikap kaum Ad, ya, setelah Nabi Hud mendakwahi mereka dengan lembut, ya, kemudian memotivasi mereka, kemudian juga memberikan ancaman kepada mereka dan mengingatkan mereka dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya berbagai macam metode tadi agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap mereka kaum Ad ternyata luar biasa, ya. Membantah, membangkang luar biasa. Pertama, sikap mereka adalah memfitnah Nabi Hud dengan berbagai tuduhan, dengan berbagai macam hinaan, seperti dituduh atau dihina dengan sebutan pendusta, ya, orang bodoh, ya, sebagaimana yang disebutkan di ayat sebelumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, menyatakan di dalam Al-Quran di surah Az-Zariyat ayat 52, kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah setiap kali seorang rasul yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka kaumnya, ya, maka akan mengatakan kepada nabinya, kepada rasulnya, dia adalah seorang tukang sihir ataupun orang gila. Maka ini sudah menjadi kebiasaan para nabi, ya, ketika mereka menghadapi kaumnya yang membangkang, maka
mereka kebiasaannya menghina para nabi mereka dengan sebutan sahir au majnun, tukang sihir atau orang gila. Ini sebagaimana juga yang dialami oleh Rasulullah SAW, sahirun kadzab, ya, syairun majnun, ya, tukang sihir yang pendusta, tukang syair yang gila. Ini adalah makanan sehari-hari para nabi ketika mereka mendakwahi kaumnya agar sama-sama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah, ya, kita bisa ketahui bahwa Allah banyak sekali mengkabarkan kepada Rasulullah SAW di dalam Al-Quran berbagai macam hinaan yang dialamatkan kepada para nabi terdahulu. Kenapa demikian? Agar Rasulullah SAW berbesar hati beliau tatkala menghadapi berbagai macam fitnah, tuduhan, dan juga hinaan dari kafir Quraisy, sehingga Rasulullah SAW tetap tegar, istiqamah untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul pun juga pasti mengalami yang demikian. Kemudian kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an, ya, kaum-kaum para nabi ini ketika mereka membangkang, maka tuduhannya itu berkisar apa? Berkisar bodoh, ya, gila, sihir, dusta, ya, ataupun tuduhan mereka kepada nabi mereka ketika berdakwah untuk masalah dunia, untuk mengambil dunia, ya. Maka tentu setiap zaman, setiap masa, ya, setiap nabi yang memiliki kaum, tidaklah mereka sepakat dengan itu, ya. Dalam artian kan mereka berbeda-beda maksanya, namun tuduhannya sama, entah sebagai pendusta, entah sebagai orang gila, tukang sihir. Kenapa demikian? Kenapa tuduhan-tuduhan mereka itu sama, ya? Bahkan Allah juga menggambarkan dan menyatakan demikian di dalam Al-Quran. Maka jawabannya adalah demikian. Memang demikianlah watak orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir dari masa ke masa. Ketika mereka didakwahi, mereka sombong dan angkuh. Selain itu mereka merendahkan nabinya, merendahkan rasulnya. Maka otomatis mereka mengatakan dengan tuduhan macam-macam, ya, berkisar antara dia orang gila, dia orang bodoh, kemudian dia tukang sihir. Untuk apa mereka katakan demikian? Mereka fitnah, ya, mereka hina nabi mereka sendiri, agar orang-orang berpaling dari nabi ini, tidak mendengarkan nabi-nabi ini dengan tuduhan tadi. Orang bodoh kah? Siapa yang mau mendengar orang bodoh? Orang gila kah? Siapa yang mau mendengar orang gila? Maka tuduhan-tuduhan ini, ya, akan dialami oleh para nabi dari masa ke masa, karena memang ketika mereka didakwahi, watak mereka keras, ya, angkuh, sombong, dan juga menghinakan. Kemudian penyebutan hinaan mereka, entah orang bodoh, nabinya bodoh, ya, mereka sebut dengan demikian, atau tukang sihir, atau orang gila, agar orang-orang menjauhi nabi ini, ya. Kemudian alasan yang kedua, kenapa tuduhannya sama, ya, berkisar antara orang bodoh, orang gila, tukang sihir? Karena iblisnya satu, ya. Iblis zaman sekarang dengan iblis kaum-kaum sebelumnya cuma satu. Iblis yang mana Allah keluarkan dari tempat yang mulia. Iblis yang Allah laknat karena tidak mau menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam. Dari masa ke masa iblisnya cuma satu yang menyesatkan manusia. Maka sangat wajar syubhat, ya, ataupun fitnah, hinaan itu juga sama, ya. Yang intinya adalah agar tuduhan-tuduhan tadi, hinaan-hinaan tadi menjauhkan kaum dari nabinya, menjauhkan orang-orang dari nabinya. Kemudian sikap yang kedua, yang pertama tadi adalah memfitnah beliau dengan tuduhan macam-macam, dengan hinaan macam-macam. Yang kedua, sikap kaum Ad adalah taklid buta terhadap tradisi nenek moyang. Ini juga sebagaimana kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Memang sudah ada sejak dulu ketika seseorang itu tidak menerima kebenaran, ya, kemudian dihadapkan dengan dalil, maka cara mereka untuk berdalih, bukan berdalil, ya, cara mereka untuk berdalih adalah, dan tidak menerima kebenaran, mereka mengatakan yang kami lakukan adalah nenek moyang kami sudah lakukan, ini tradisi kami. Nah, itu alasan yang klasik sudah ada sejak zaman dulu. Ketika mereka
menyombongkan diri, tidak mau untuk menerima kebenaran, maka mereka berdalih dengan ajaran nenek moyang. Kaum Ad mengatakan, Allah sebutkan di dalam Al-Quran ayat surah Al-A'raf ayat 70, Allah menghikayakan perkataan kaum Ad. Kaum Ad mengatakan, ajitana lina'budallaha wahdah wa nadhara ma kana ya'budu aba'una. Apakah engkau, wahai Hud, datang kepada kami agar kami hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Nah, ini jelas mereka mengatakan, apakah engkau datang mendakwahi kami agar kami menyembah Allah Subhanahu wa taala saja dan kami meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Maka Nabi Hud pun menjawab dalih mereka dengan mengatakan, atujadilunani fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan. Pantaskah kalian mendebatku tentang berhala-berhala yang kalian dan nenek moyang kalian karang penamaannya tanpa sama sekali berdasarkan bukti dari Allah Subhanahu wa taala? Maka inilah jawaban dari Nabi Hud alaihissalam. Berhala yang kalian bikin, yang kalian pahat sendiri, kemudian diberikan nama sendiri, ini dasarnya apa? Dari mana ya penamaan tersebut? Kemudian lebih parahnya lagi, setelah dipahat, dikasih nama, kemudian disembah, maka maksudnya Allah Subhanahu wa taala atas kesyirikan yang mereka lakukan. Kemudian sikap mereka terhadap dakwah Nabi Hud alaihissalam yang ketiga adalah keras kepala. Ini sebagaimana yang dialami oleh para nabi yang lain. Kaumnya sangat ngeyel untuk mempertahankan kesyirikan dan tidak berimannya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, Yahud majitana bibayyinati wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulika wa ma nahnu laka bimu'minin. Wahai Hud, engkau sama sekali tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sesembahan kami hanya karena perkataanmu, dan kami sekali-kali tidak akan percaya kepada engkau. Kemudian respon yang keempat, mereka mengancam Nabi Hud akan mendapatkan keburukan. Ini sebagaimana para nabi yang lain ya, Nabi Nuh, ya Rasulullah SAW, dan juga nabi-nabi yang lain diancam dengan ancaman berupa keburukan. Nabi Ibrahim diancam dengan dirajam ya. Nabi Nuh juga diancam dengan dirajam. Rasulullah SAW pun juga diancam dengan pembunuhan. Maka inilah rintangan luar biasa para nabi. Bukan cuma hinaan ya, bukan cuma tuduhan dan seterusnya, bahkan adalah gangguan fisik. Dirajam sampai mati, dibunuh dan seterusnya. Maka mereka mengancam Nabi Hud alaihissalam dengan keburukan yang menimpa beliau dari sesembahan mereka menurut mereka. Mereka mengatakan di surah Hud ayat 54, Allah Subhanahu wa taala berfirman menghikayatkan perkataan mereka, inna qulu illa ataraka ba'du alihatina bisu. Kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian Tuhan-Tuhan kami telah menimpakan penyakit gila atau keburukan atas dirimu. Maka di antara tafsiran keburukan di sini adalah penyakit gila. Kemudian bagaimana respon atau sikap Nabi Hud ya ketika mendengar ancaman tersebut, yaitu mereka mengancam bahwa sebagian Tuhan mereka akan menimpakan keburukan, menjadikan Nabi Hud sebagai orang yang gila. Maka perhatikan dengan bijaknya Nabi Hud menjawab ancaman mereka dan tuduhan mereka dengan mengatakan, inni usyhidullah wa asyhadu anni bari'um mimma tusyrikun min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Sungguh aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah oleh kalian bahwa sungguh aku berlepas diri dari perbuatan kalian yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang menyekutukan Allah dengan selainnya.
Kemudian kata Nabi Ishud, fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Kalau begitu, silahkan lancarkan saat ini segala tipu muslihat kalian untuk mencelakakanku. La tunzirun, jangan kalian tunda-tunda. Ini menunjukkan bukti keberanian beliau. Karena level keimanan beliau yang sangat luar biasa, tawakal beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, silahkan lancarkan tipu kalian sekarang juga, kata Nabiullah Hud. Ya, ini bagaimana tawakal beliau yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, sungguh aku sepenuhnya bertawakal kepada Allah, Rabbku dan juga Rabb kalian, yang tidak ada suatu makhluk pun melainkan dialah yang menguasainya. Sesungguhnya Rabbku di atas jalan yang benar. Maka kalau kita perhatikan ayat ini, Nabiullah Hud alaihissalam dengan beraninya mengatakan dan menantang mereka satu kampung, ya, kaum Nabi Ad itu jumlahnya sangat banyak, satu kampung, dan beliau cuma sendiri. Kemudian Nabi Hud juga menantang mereka agar tidak menunda tipu muslihat mereka, tidak menunda ancaman mereka. Ini menunjukkan apa? Keberanian beliau dan tawakal beliau yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian respon mereka yang kelima terhadap dakwah Nabi Hud alaihissalam, minta disegerakan untuk diturunkan azab. Ini sebagaimana kaum-kaum juga yang lainnya, entah kaum Nabi Nuh yang lain, tatkala mereka di atas puncak kedurhakaan mereka, pembangkangan mereka, maka mereka pun minta apa? Diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ahqaf ayat 22. Qalu ajitana lita'fikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Mereka mengatakan kepada Nabi Hud, apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan kepada kami jika engkau termasuk orang-orang yang benar, kata mereka. Jadi intinya adalah mereka menantang Nabi Hud agar Allah menurunkan azab kepada mereka. Kemudian apa jawaban dari Nabi Hud alaihissalam? Nabi Hud mengatakan, innamal ilmu indallah wa uballigukum ma ursiltu bihi walakinni arakum qauman tajhalun. Sungguh pengetahuanku tentang azab, ya, hanya pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku tidak mengetahui perkara tersebut. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menurunkannya, yang mengetahui kapan itu terjadi kepada kalian. Kemudian kata beliau, sedangkan aku hanya menyampaikan kepadamu risalah dakwah yang aku diutus dengannya. Aku hanya sebagai pembawa berita, penyampai pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hak aku untuk mengazab kalian, tetapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tetapi menurutku, kata beliau, kalian adalah kaum yang tidak memahami. Maka akhirnya tantangan sombong mereka ini menjadi malapetaka yang membinasakan mereka. Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu, menurunkan kepada mereka siksaan kepada mereka. Nah, kemudian ketika itu, ya, negeri kaum Ad sedang dilanda kemarau yang berkepanjangan. Maka ini sebagaimana juga dapat dipahami dari janji Nabi Hud alaihissalam kepada mereka sebelumnya, agar mereka kembali kepada Allah dengan bertaubat kepada Allah, sehingga mereka akan dikirimkan hujan yang sangat lebat. Kemudian siksa Allah yang Allah timpakan kepada mereka ini diawali dengan awan mendung yang sangat besar. Jadi awal mula akan terjadinya azab adalah Allah mengirimkan kepada mereka awan mendung yang sangat besar, dan awan mendung ini disertai dengan hembusan angin yang sangat kuat. Nah, melihat ada awan hitam yang besar, kemudian ada angin yang sangat kuat, mereka malah semakin jumawa dan mereka mengira akan turunnya hujan, sehingga akan menumbuhkan ladang mereka, tumbuhan-tumbuhan. Kan ketika itu terjadi musim kemarau. Jadi mereka menyangka bahwa itu adalah pertanda hujan deras akan
mengakhiri kemarau mereka yang berkepanjangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Ahqaf ayat 24. Falamma 24 dan 25. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbil awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bihi rihum fiha 'adzabun alim. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala mereka melihat azab itu datang berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka mengatakan, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Jadi mereka mengira bahwa awan hitam tadi adalah untuk menurunkan hujan sehingga mengakhiri masa kemarau mereka. Kemudian kata Allah, sekali-kali tidak, melainkan itu adalah azab yang kalian minta untuk disegerakan, yaitu bentuk azabnya angin yang mengandung azab yang pedih, azabun alim, azab yang pedih yang akan menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabb-nya. Kaum Ad pun binasa dan tidak muncul lagi di bumi ini, kecuali hanya bekas-bekas atau tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberikan balasan kepada kaum-kaum yang melakukan perbuatan dosa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati angin tersebut dengan mengatakan, jadi bagaimana angin tadi? Sifatnya bagaimana? Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Qamar ayat 18 dan 20. Kadzabat 'adun fakaifa kana 'adzabi wa nuzur. Inna arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi yaumin nahsin mustamir. Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlim munqa'ir. Kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat angin azab ini. Kaum Ad telah mendustakan Rasulku, maka lihatlah betapa dahsyatnya azab dan peringatanku. Sungguh kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang. Nah, jadi azabnya berupa angin yang sangat kencang pada hari nahas yang terus menerus, yang menggelimpangkan manusia seakan-akan mereka pokok kurma atau batang kurma yang bertumbangan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat ini Allah menyebutkan sifat angin tadi dengan mengatakan sorsoran, angin yang sangat kencang. Maka setidaknya ada dua tafsiran makna angin yang sangat kencang ini. Ini disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Yang pertama, angin yang sangat dingin yang menusuk. Nah, jadi kalau misalnya pian pernah ke tempat yang ada musim dinginnya, itu saking dinginnya itu terasa ke dalam tulang. Nah, itu angin yang bukan azab ya, itu adalah musim dingin yang terjadi setiap tahun. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin yang angin ini bentuknya azab yang sangat dingin, maka akan sangat menusuk bagian tubuh mereka. Jadi sangat rasa dingin yang luar biasa, maka menjadi azab yang mereka alami sebagai siksa kepada mereka. Sebagaimana kalau kita misalnya kena api yang sangat panas, kalau kita dekatkan kan berarti merasa sakit sekali. Maka begitu pula tatkala kena angin yang sangat dingin, ya, maka akan merasakan sakit yang luar biasa. Maka ini tafsiran yang pertama, angin yang sangat kencang ditafsirkan dengan angin yang sangat dingin, sehingga apa? Memberikan sakit yang luar biasa. Kemudian tafsiran yang kedua, angin yang bergemuruh sangat kencang, angin yang memiliki suara yang sangat kencang sehingga membuat telinga mereka sakit, subhanallah, ya. Maka ini angin mungkin tidak pernah kita temukan, ya. Sekencang apapun angin di tempat kita tidak sampai membuat telinga kita sakit, tidak sampai mengeluarkan suara yang sangat kencang. Maka angin yang Allah kirimkan kepada mereka sebagaimana tafsirannya adalah angin yang memiliki suara yang sangat kencang sehingga membuat telinga mereka kesakitan. Kemudian juga di dalam surah yang lain Allah menyebutkan sifat angin ini dengan sebutan Al-Aqim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa fi 'adin id arsalna 'alaihim wa fi 'ad id arsalna 'alaihimur rihal aqim. Dan juga pada kisah kaum Ad ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan.
Ar-rihal aqim maksudnya apa? Angin yang membinasakan. Bukan angin yang membuat kita enak tidur, nyaman ketika mancing. Bukan angin seperti itu, bukan. Ini angin yang luar biasa, kengeriannya membinasakan mereka. Kemudian, di antara sifat angin tadi, Allah juga menyebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat 42. Ma tadharu min syai'in atat alaihi illa ja'alathu karramim. Angin tersebut tidaklah membiarkan suatu apapun yang dilandaknya, yang mengenainya, melainkan dia hancurkan sampai menjadi serpihan-serpihan. Subhanallah. Ketika angin ini mengenai misalnya rumah, mengenai pohon, maka seakan-akan pohon tadi menjadi serpihan. Maka bayangkan bagaimana ke tubuh manusia akan hancur dibuatnya. Kemudian juga dikisahkan, ya disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi juga, bahwa ketika kaum Ad menyadari bahwa angin tersebut adalah angin azab, akhirnya mereka lari bersembunyi di dalam gua, lorong-lorong, bahkan ke dalam sumur ya. Intinya mereka masuk ke dalam tanah, entah ke dalam gua, lorong-lorong atau ke dalam sumur. Namun usaha tersebut tidak bermanfaat untuk mereka. Kenapa? Karena angin tersebut yang sangat dahsyat tadi mampu tanzi'un nas. Surah Al-Qamar ayat 20. Mencabut manusia, manusia secara paksa. Jadi tatkala mereka bersembunyi di dalam goa misalnya atau di dalam sumur, maka mereka akan tercabut, mereka akan berterbangan ya. Jadi angin tersebut sangat dahsyat sehingga walaupun mereka berada di dalam tanah akan mencabut mereka. Ini bayangkan bagaimana begitu besar angin tersebut. Kemudian Allah menggambarkan keadaan mereka ketika angin tersebut sudah menimpa mereka. Allah sebutkan di surah Al-Haqqah ayat 7, sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. Sakharaha alaihim sab'a layali wa thamaniyat ayyamin husuman fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Allah Subhanahu wa taala tanpa henti menimpakan angin tersebut kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari. 7 malam 8 hari. Kemudian kata Allah, kalian pun melihat kaum Ad pada waktu tersebut mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon yang telah kosong atau yang telah lapuk. Jadi selama berapa hari Allah timpakan kepada mereka angin yang begitu dahsyat, yang mengeluarkan suara yang begitu besar sehingga menyakitkan telinga mereka. Bahkan kalau mereka bersembunyi dalam tanah pun akan tercabut selama 7 malam 8 hari. Jadi mereka mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah lapuk atau telah kosong. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat tadi menyebutkan sifat angin yang menimpa kaum Ad. Di antaranya adalah ar-rihal aqim, angin yang membinasakan, kemudian azabun alim, merupakan azab yang sangat pedih, kemudian sorsoron. Ya, di antara tafsirannya ada 2. Yang pertama adalah angin yang sangat dingin yang membuat tubuh mereka menjadi kesakitan. Yang kedua adalah angin yang memiliki suara yang sangat keras sehingga membuat telinga mereka sakit. Kemudian sifat yang keempat tanzi'un nas. Angin tersebut mampu mengeluarkan mereka dari tanah-tanah, dari tempat persembunyian mereka. Jadi dicabut secara paksa. Kemudian angin tersebut ya terjadi kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari. Jadi walaupun mereka memiliki tubuh yang besar ya, fisik yang kuat, namun ketika berhadapan dengan azab Allah Subhanahu wa taala bagaikan apa? Bagaikan serpihan-serpihan, bagaikan debu-debu yang sangat mudah berterbangan karena begitu besarnya azab Allah Subhanahu wa taala yang Allah timpakan kepada mereka. Maka demikianlah para pemirsa sekalian, kenikmatan dan anugerah yang diterima, yang dimiliki seharusnya
membuat dia semakin menunduk, semakin tawadhu dan semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah sebaliknya, malah semakin sombong. Bukankah ketika kita mendapatkan kelebihan, keutamaan, itu datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas seseorang yang memiliki sedikit kelebihan bersombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kelebihan yang sangat sempurna. Maka kisah ini mengajarkan kepada kita bahaya yang sangat besar bagi seseorang yang memiliki sifat angkuh dan sombong, yang menghantarkan mereka kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, bainama rajulun yatabakhtar yamshi fi burdaihi qad a'jabathu nafsuhu fa khasafallahu bihil arda fa huwa yatajaljal fiha ila yaumil qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikhawatirkan ketika seseorang sedang berjalan membanggakan keindahan paras dan pakaiannya, tiba-tiba Allah benamkan dia ke dalam tanah. Ini sama seperti yang terjadi kepada Qarun. Dia memiliki kelebihan harta, dia sombongkan, diangkuhkan, Allah benamkan dia beserta hartanya ke dalam tanah. Kemudian kata Rasulullah SAW, dan dia pun terbenam di dalamnya sampai hari kiamat untuk mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita agar jangan sombong di surah Al-Isra ayat 37. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Dan janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Sungguh kalian sekali-kali, sungguh engkau, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Sungguh engkau sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali engkau tidak akan sampai setinggi gunung kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun hanya sebesar bidhi dzarrah. Walaupun sekecil apapun, maka tidak akan masuk surga kalau di hatinya ada kesombongan. Maka singgah dulu ke dalam neraka, dibersihkan dulu ketika dia misalnya seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia bersombong dan tidak bertobat dengan kesombongannya kemudian mati. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan Allah azab dia, dibersihkan dulu, dihilangkan dulu kesombongannya, kemudian baru dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa sekalian, kenikmatan jika tidak disikapi dengan tuntunan syariat, ya, maka seringkali menyeret pemiliknya kepada kehancuran, kepada kebinasaan, kepada azab Allah Subhanahu wa taala, seperti yang terjadi kepada kaum 'Ad. Maka para ikhwah sekalian, maka berhati-hatilah terhadap kelebihan yang Allah berikan kepada kita, entah apapun itu, ya. Terkadang orang memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Misal ada seseorang yang harta, itu kan sebuah kelebihan. Orang banyak memiliki harta, adalah sebuah kelebihan. Namun dia misalnya tidak memiliki paras yang tampan. Kemudian satu sisi ada orang yang miskin, namun dia memiliki paras yang tampan. Maka orang miskin bisa berlaku sombong kepada orang yang kaya. Karena orang miskin ini ternyata memiliki kelebihan berupa paras yang tampan. Orang yang kaya hanya sebatas kekayaan saja. Namun orang yang kaya ini bisa berlaku sombong kepada orang miskin. Kenapa? Karena dia memiliki kelebihan harta. Maka setiap kelebihan yang kita miliki itu berpotensi untuk sombong. Maka hati-hati. Caranya adalah dengan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kelebihan yang kita miliki, kelebihan harta, ilmu, ya, kemudian paras, tampan, cantik, itu semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Maka selesailah kisah yang ringkas dari Nabiullah Hud alaihissalam. Insyaallah kita akan teruskan di waktu yang lain tentang kisah para nabi atau tema-tema yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.